Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sadita Prayaga. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan sertifikasi halal untuk mata kuliah manajemen syariah. Yuk, lihat videonya. Kehalalan suatu produk pangan termasuk menjadi syarat utama yang menjadi pertimbangan oleh para konsumen yang beragama Islam, yaitu untuk harus lebih berhati-hati dan detail mengenai informasi produk pangan yang akan digunakan atau dikonsumsi, apakah produk itu halal atau tidak. Contohnya untuk makanan. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Sebagai seorang muslim, ada beberapa ketentuan yang berlaku dalam agama Islam yang berpengaruh dalam masalah keamanan maupun kehalalan tentang suatu produk pangan. Kehalalan suatu produk pangan yang beredar di pasaran haruslah mematuhi peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, baik itu pemerintah dari luar maupun dari dalam negeri, karena sudah banyak pemerintah yang merencanakan program tentang kehalalan suatu produk pangan. Lalu apa sih pengertian sertifikasi halal? Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Halal artinya dibenarkan, sedangkan lawannya halal ialah haram yang artinya dilarang atau tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Sedangkan thoyyib artinya bermutu dan tidak membahayakan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan, yang dimaksud pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam. Selanjutnya, ada kriteria makanan halal. Yang pertama, halal dari zat yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, diperoleh dengan cara yang halal. Yang ketiga, diproses dengan cara yang halal. Dan yang keempat, disajikan dan disimpan dengan cara yang halal. Selanjutnya, ada beberapa contoh makanan halal. Di sini yang pertama ada daging ayam. Yang kedua ada daging sapi. Ketiga ada daging kambing. Dan keempat ada buah-buahan. Di sini seperti pisang, semangka, kurma, dan lain-lain. Kesimpulannya, kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum secara sentral bersifat imperatif atau mengharuskan, dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pemberian sertifikasi dan labelisasi halal pangan adalah guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas produk yang dikehendakinya, termasuk di dalamnya terhadap produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama atau diharamkan oleh agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.